Halo guys, balik lagi bersama saya Bang Tonggil Gaming. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang kemarin ya guys ya, terkait dengan kesenian tradisional Banyumas guys. Untuk kali ini saya akan menjelaskan asal usulnya secara singkat, terus sepengetahuan saya ya guys ya. Maaf kalau ada yang salah atau kurang ya guys ya. Jadi gini kak, kita meneruskan tentang kesenian ebek Banyumasan ini guys. Kesenian ebek Banyumasan itu kesenian Banyumasan khususnya ebek meliputi beberapa wilayah ya guys ya, seperti Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara, Kebumen pun masih ya guys ya. Dan kesenian kuda kepang ini terbentuknya karena letusan atau peperangan di daerah Ponorogo pada tahun 1925 sampai 1930 guys. Pemain ebek tuh terdiri dari 8 orang atau 10 orang, 12 orang itu bisa ya guys ya. Terus bukan hanya penari saja, ebek juga diiringi dengan alat musik tradisional ya guys ya, yaitu adalah gamelan. Gamelan adalah alat musik tradisional dari Jawa ya guys ya, daerah Jawa. Terus zaman dulu seni ebek atau yang dikenal kuda kepang tuh zaman dulu tuh seperti prajurit ya guys ya, karena kan dulu pada tahun 1925 dan 1930 terjadi peperangan di daerah Ponorogo ya guys ya. Dan tarian ini melambangkan ya guys ya, ebek itu melambangkan dukungan rakyat terhadap perang di Ponorogo ya guys ya, dalam melawan imperialisme atau kolonial Belanda zaman dulu. Dan juga pada pementasannya tarian ebek terdiri dari 4 pembabakan atau fragmen, yaitu fragmen buto yaitu fragmen buto lawas yang dilakukan 2 kali, terus fragmen sentarewe dan fragmen bagong putri ya guys ya. Tarian ebek tidak memerlukan teknik geografi yang rumit ya guys ya. Jadi tarian ebek atau tarian kuda kepang tuh ya zaman segi sih emang zaman modern, setiap penari melakukan tarian ya guys ya, dengan variasi-variasi ya guys ya. Kalau ebek zaman dulu tuh masih seperti klasikan ya, tarian klasikan. Tetapi penari dituntut untuk bergerak secara kompak ini ya guys. Penari kuda kepang atau penari ebek tuh harus ya guys ya dituntut untuk pintar, ya nggak pintar sih, harus bisa nari gitu ya guys ya, karena kan apalagi kalau sedang ada pentas guys, atau sedang ditangkap atau sedang diundang ya guys ya, diundang oleh ya suatu acara, entah acara besar, terus ya kita harus menampilkan sebaik mungkin lah guys gitu. Terus masyarakat banyak yang mengaitkan kesenian ini dengan hal-hal bersifat magis. Nah itu guys, jadi ebek itu bukan hanya soal tarian, melainkan ada struktur-struktur magisnya gitu kan, atau yang disebut magisnya tuh disebut dengan mendeman atau mendem ya guys ya. Nah wuru kalau bahasa di daerah Banyumas tuh wuru menyebutnya guys. Jadi itu wuru itu setiap orang tuh yang mengikuti kuda kepang tuh tidak sadar ya guys ya, bahwa dia sedang dirasuki dengan roh leluhurnya gitu. Dan juga ebek itu adalah kalau wuru ya guys ya, atau mendeman itu
berinspirasi dengan prajurit seperti prajurit-prajurit yang bang zaman dulu ya guys, melambangkan prajurit-prajurit gitu kan yang sedang yang melawan atau berperang itu guys. Dan terus mengingat dalam fragmen tertentu penari mengalami kerasukan dan kehilangan akal, ya kehilangan akal sementara ya guys ya, karena kan dirasuki oleh leluhurnya gitu. Dan mengingat dalam dan mengalami kerasukan, ketika para penari mulai kerasukan mengalami trance, mendem atau buru tanpa sadar, nah gitu. Dan terus kemudian mengupas ribut kelapa dengan gigi ya guys ya. Kalau makan tuh, kalau kuda kepang tuh memakan apa aja, ada beling, kaca, terus ada ya jenis-jenis di situ. Ayam pun bisa dimakan guys. Terus yang terus Sindang ada beberapa ya guys ya. Terus kesenian ebek mulai dipentaskan setelah waktu duhur ya guys, atau sekitar pukul 1 ya 13.00 jam 1 sampai jam 15.00. Tarian ini dipentaskan di tempat yang lapang atau terbuka. Jadi ebek tuh ditempatkan ya guys ya di ya seperti lapangan atau seperti lingkungan yang ya dikatakan omber lah ya guys ya, karena kan kalau sedang buruan tuh mereka tuh kalau udah nggak ingat apa-apa guys, langsung ya buru lah gitulah, gempulingan lah nggak karuan gitu guys. Pangan terbuka, peralatan yang menunjang kesenian ini antara lain gending, pengiring terdiri dari kendang, saron, kenong, gong, dan serompet lainnya. Dan instrumen yang digunakan penari antara lain kostum. Nah ini guys, kostum ya guys untuk ebek, kesenian dari ebek ya guys ya. Ebek tuh melambangkan dan tentang kesatria ya guys yang gagah. Nah maka dari itu penari ebek harus memakai baju yang sesuai seperti prajurit ya, seperti prajurit. Terus kan menunjuknya apa. Nah, terus kalau melakukan ya guys ya ebek juga kalau mau pentas harus ya itulah ada sesajennya guys, seperti bunga atau itu apa, seperti ya sesaji gitu guys. Nah dan juga ebek ini merupakan lagu-lagu Banyumasan. Jadi kalau ebek pementasan itu ada lagu tersendiri. Kalau masyarakat mengenalnya dengan gendingan Banyumasan gitu. Gendingan Banyumasan terdiri dari gendingan recek-recek, tole-tole, warung doyong, sekar gadung. Paling kalau pembukaan tuh memakai sekar gadung ya guys ya, karena pembukaan ya mau ya gendingan pertama lah gitu guys. Dan dilanjutkan oleh Bandrung Kulon gitu. Terus penari ebek tersusun berdasarkan formasi satu orang sebagai pentul tembem ya, pemimpin atau dalang ya guys ya, atau dalang, dan 7 orang sebagai pemain gamelan atau niaga. Jadi ebek tuh kalau tuh ada berapa orang ya, ada sekitar yang menabuh atau yang disebut dengan niaganya juga ada yang gong 1, terus bonang 1, saron 1, ya sekitar ada 6 ya guys ya, 6 orang niaga. Dan penarinya cukup ya 7 atau 8 orang lah. Dan juga dalang, disertai dalang, entah itu dalang 1 atau 3 atau 4 gitu guys. Terus ada pentul tembem, pemimpin memiliki tanda khusus yaitu memakai topeng ya guys, atau yang disebut dengan kalau di sini tuh dengan disebut cepetan gitu guys ya, memakai topeng gitu. Selain menari, dalam kesenian ini juga terdapat
penimbun atau orang yang menyembuhkan sekaligus membuang roh gaib dari tubuh para pemain ya, membuang roh gaib. Kalau di efek itu menyebut sebagai dalang ya guys ya, sebagai dalang. Penyembuhan pemain yang mengalami kerasukan atau flash pada fragmen terakhir. Penimbul merupakan tokoh masyarakat setempat yang ahli dalam menyembuhkan gangguan roh-roh halus. Nah itu guys yang mempunyai ya seperti itulah guys ya, yang mempunyai orang-orang magis lah ya guys, yang bisa menyembuhkan gitu, orang-orang yang pintar lah dalam ahli itu, pintar dengan gaib gitu guys. Terus gaib merupakan tokoh masyarakat setempat dengan menyembuhkan roh gaib, itu namanya dalang ya guys ya. Para penari mengalami kesurupan sebagai efek yang ditimbulkan akibat pembakaran kemenyan ya. Jadi sebelum melakukan wuru atau mendeman ya guys ya, dalang tuh menyiapkan sesaji untuk ya seperti dupa untuk dibakar dan membaca mantra untuk melakukan menemban terhadap para wayang tersebut guys gitu. Bakaran yang menjadi syarat pementasan untuk persembahan kepada para arwah maupun penguasa makhluk halus diserahkan nilai. Niat ini telah berkembang sejak meletusnya perang di Ponorogo pada tahun 1925-1930. Pemain efek dari 5 ya guys ya, yang tadi atau 8 orang. Terus dan terus ada sedikit lagi ya guys ya, pementasan ya guys ya, pementasan efek atau kuda lumping itu disertakan dengan ada sedikit variasi atau sedikit atraksi lah, seperti melakukan barongan yaitu yang memakai topeng, dan ada 2 orang yang guys ya yang melakukan itu sebagai barongnya tuh menggerakkan kepalanya dan juga menggerakkan ekornya, itu yang disebut dengan barongan ya guys ya. Terus ebek itu merupakan istilah kesenian kuda lumping atau jaran kepang untuk wilayah seberang budaya Banyumasan. Jadi itu kesenian seperti kuda kepang tuh ada beberapa jenis ya guys ya. Kalau di daerah Banyumas tuh menyebutkan sebagai ebek, ada yang disebut juga dengan kuda kepang. Kalau di daerah luar dari Banyumas seperti daerah Semarang, di daerah seperti ya udah sana lah ya guys ya, ke timur itu menyebut sebagai jaranan ya guys ya. Ya sama, unsurnya sama tapi penyebutannya masyarakat yang beda ya guys ya. Kalau di sini tuh orang-orang sering biasanya menyebut ebek atau kuda kepang. Kalau di daerah timur tuh seperti Semarang itu menyebut jatilan ya guys ya. Nah jatilan gitu. Dan sarana lain dalam penampilan ebek adalah seperangkat sesaji ya guys ya, yang saya tadi bilang guys, di atas meja atau bisa digelar di atas lah tikar, seperti dawegan atau kelapa muda, dupa, tempat pembakaran menyan, kembang ya guys ya. Nah itu para beberapa penari kesurupan kemudian oleh penimbulan diberi mantra orang yang kesurupan itu agar sembuh. Setelah tahap janturan selesai, yaitu tahap tarian baladewa ya guys ya, atau ciri khasnya itu tarian baladewa gitu guys. Baladewaan itu mengiturasi misalkan bala atau teman dan dewa, yaitu dewa dari kahyangan. Tarian ini ditarikan dengan gerakan yang dinamis atau sigap, mantap dan ke depan dengan optimis. Jadi itu tarian baladewa tuh meniru tokoh pewayangan ya guys ya, di
pewayangan Baladewa tuh menggambarkan sosok orang yang gagah gitu kan, ya tegas gitu orangnya tuh, ya harus menarinya tuh harus seperti itulah ya guys ya, tegas dan gagah gitu guys. Nah, dan lagu-lagu yang ditarikan dalam Baladewa bersifat tolong menolong ya guys ya, menghormati rasa syukur dan sejenis-jenisnya. Terus gending lantaran ada beberapa ya guys ya, ada beberapa lagu-lagu Baladewaan, yaitu yang pertama adalah gending lantaran kulu-kulu jari siji arah dirawuh ya guys ya, itu yang lagunya Baladewa itu ya guys ya. Nah, terus ada juga Mayar Sewu, terus Sekar Gadung juga bisa ya guys ya dari awal, terus ijo-ijo gitu. Terus itulah banyak lah eling-eling ya guys ya. Kalau eling-eling tuh lagunya tuh, kalau lagu eling-eling tuh mau ya sesi janturan lagi ya guys ya, atau sesi mau mendeman gitu guys. Nah, itu aja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan kalau ada penjelasan saya yang kurang mohon dimaklumi ya guys ya, karena kan saya baru belajar tentang mendalami tentang ilmu sejarah ini ya guys ya. Kalau ada yang kurang atau apa saya mohon maaf ya guys ya. Dan untuk entah untuk besok atau kapan saya akan review lagi kesenian-kesenian di daerah-daerah lain ya guys ya, yang seru ya guys ya, dan bermanfaat gitu guys. Nah, ini guys satu lagi, dan ini kalau jaranan tuh ada tunggangannya guys. Kalau penari itu ini guys. Nah, ini guys, ini tuh yang namanya tuh ebek ya guys, itu nih, ini tuh ebek guys. Nah, ini guys, kalau ebek Banyumas tuh kayak gini guys. Nah, itu guys, itu untuk tunggangan para penari-penarinya ya guys ya. Kalau sedang itu memakai ini guys, untuk ya tunggangannya lah seperti kuda. Ini kan adalah gambaran kuda guys. Ini terbuat dari bambu ya guys ya, bambu yang di sisir tipis ya guys ya, agar bisa untuk menganyam itu guys ya. Terima kasih ya guys ya, sampai sini dulu. Terima kasih untuk para sedulur seni, khususnya di Banyumas, khususnya di daerah di luar Banyumas, di semua Indonesia. Salam satu kesenian Indonesia guys. Saya Bang Tonggil Gaming mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.